Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 52-54. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 52, ke mall. Tumben kamu kesini, Pras. Mobil Pras berhenti di depan sebuah mall yang tak jauh dari kantorku. Pras yang wajahnya tak asing bagi publik, jarang sekali mendatangi keramaian seperti ini. Aku ingin membeli sesuatu, nanti kamu tolong bantu pilihkan, sahutnya setelah membukakan pintu mobil untukku. Kami masuk ke dalam mall yang cukup ramai dengan pengunjung. Mungkin karena waktunya berbarengan dengan jam makan siang. Sepanjang kami berjalan, Pras menjadi pusat perhatian para wanita di sekitar kami. Ya, siapa yang tidak kenal dengan pria tampan yang sedang jalan bersamaku ini? Pras yang dulu aktif di dunia selebritis, tentu wajahnya tidak asing bagi para wanita di mall ini. Aku pun dulu sangat mengidolakan seorang Tirta Prasetya. Kakiku terus mengayun mengikuti langkah kaki pria tampan yang tingginya di atas rata-rata ini. Hingga kami pun berhenti di depan sebuah toko perhiasan yang cukup ternama. Kamu mau beli perhiasan, Pras? Pria tampan itu mengangguk tanpa ekspresi. Wah, kayaknya ada yang lagi jatuh cinta, nih. Pasti perhiasan ini untuk pacar kamu, tebakku asal. Tapi kenapa ada rasa sesak di dada ini? Kenapa aku merasa tidak rela dengan ucapanku sendiri? Pras mengangguk. Aku berusaha tersenyum lebar, padahal ada rasa nyeri dan sesuatu yang meremas hatiku. Yuk masuk, nanti tolong pilihkan. Pras menarik tanganku masuk ke dalam. Selamat pagi Pak, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Seorang wanita parubaya menghampiri kami dengan ramah dan sopan. Saya mau membeli satu set perhiasan untuk istri saya, sahut Pras dengan mengedipkan sebelah matanya padaku. Awalnya aku cukup terkejut, tapi mungkin Pras sengaja bicara seperti itu agar aku bisa membantunya memilihkan model yang bagus untuk kekasihnya. Oh ya, silakan di sini, kami ada beberapa model terbaru limited edition. Wanita pelayan toko perhiasan itu membawa kami pada salah etalase yang berada di ruangan yang terpisah. Beberapa pengunjung dan pelayan toko lainnya saling berbisik dan senyum-senyum memandang kagum pada Pras. Namun pria itu sama sekali tidak menghiraukan. Silakan bisa dipilih atau mau dicoba dulu, mau model yang mana, Pak? Pelayan toko itu mengeluarkan beberapa perhiasan dengan model terbaru. Sayang, kamu suka yang mana? Pilih saja yang kamu suka. Pras menoleh padaku. Lagi-lagi ia mengedipkan matanya. Oh, iya. Astaga, kenapa aku jadi gugup begini? Pras itu kan hanya pura-pura. Ya Tuhan, tolong jaga hatiku ini, jangan sampai terbawa perasaan. Aku mencoba beberapa model cincin dan gelang yang juga satu set dengan kalung dan anting. Pras, pacar kamu berhijab? Enggak. Kalau berhijab, pilihkan saja model yang sederhana, usulku. Sementara aku memilih-milih, Pras hanya berdiri di sebelahku tanpa memberi pendapat apapun. Kamu pilih saja yang menurutmu bagus. Aku yakin selera kalian pasti sama. Masa sih bisa sama? Ya sudah, sepertinya yang ini bagus. Tidak terlalu mengkolok, sederhana namun terkesan elegan. Aku memilih salah satu model perhiasan. Pras mengangguk. Oke, yang itu saja. Saya minta dibuatkan nama di cincinnya. Kapan bisa saya ambil? Kami akan menghubungi Bapak nanti, jawab pelayan toko itu. Pras melangkah ke kasir membayar semua perhiasan itu. Sementara aku masih berjalan melihat-lihat etalase lainnya. Dia minta dituliskan nama di cincin. Apa Pras akan tunangan? Lagi-lagi hati ini seakan diremas mengingat hal itu. Hei, Sera, ingat Pras itu masih muda dan single. Mana mungkin dia mau dengan janda yang sudah pernah menikah dan melahirkan 2 kali. Yuk makan. Tiba-tiba Pras meraih tanganku dan membawaku keluar dari toko perhiasan itu. Selama melangkah, Pras masih terus menggenggam jemariku. Aku merasa risih, apalagi hampir semua orang tahu siapa Pras. Perlahan aku berusaha melepaskan diri, namun genggaman tangan Pras justru semakin erat. Pras, aku melotot sambil mencoba menarik tanganku. Apa sih, biasa aja, gak usah baper gitu, cuma pegangan aja kan. Untungnya kami sudah masuk ke dalam restoran. Mau nggak mau akhirnya pria itu melepaskan tangannya. Mau pesan apa?
Pras menyodorkan sebuah daftar menu ke hadapanku. Namun tiba-tiba ia menarik lagi daftar menu yang belum sempat aku pilih. Biar aku saja yang pilihkan untukmu, ujarnya. Aku hanya menatapnya bingung. Semoga saja pria ini tidak pilih makanan yang tidak aku suka. Ibu menyusui itu harus banyak makan sayuran, agar asinya tercukupi. Pras bicara sambil melirik sesaat ke dadaku. Pras, aku melotot. Lah terkekeh bahagia. Bab 53. Pras, sebaiknya mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dengan anak-anakku. Ujarku santai saat kami sedang menikmati menu makan siang. Prang, aku terkejut saat tiba-tiba saja Pras menghentikan aktivitas makannya, hingga sendok dan garpu yang ada di tangannya terlepas begitu saja. Pras, maksud aku, Pras menatapku tajam. Sorot matanya begitu menusuk hingga ke iris mataku. Apa dia marah? Bukankah ini lebih baik? Bukankah dia sudah punya kekasih? Terdengar hembusan napas kasar dari pria tampan di depanku. Pras, kamu marah? Iya. Tanyaku hati-hati. Menurutmu, Pras membuang pandangannya dariku. Kenapa wajahnya jadi bete gitu? Apa aku salah ngomong? Aku minta maaf jika sudah membuatmu marah. Tapi, bukankah ini lebih baik? Aku khawatir nanti akan timbul salah paham dengan calon tunangan kamu, jelasku pelan-pelan. Semoga saja Pras mengerti. Apa, calon tunangan? Tanyanya. Aku mengangguk. Kamu beli perhiasan tadi untuk tunanganmu, kan? Nah, tunanganmu itu pasti akan kecewa jika tahu kamu dekat dengan anak-anak dari seorang janda. Aku menghembus napas kasar. Status janda memang serba salah. Jadi aku harus pandai-pandai menempatkan diri. Lanjutku lagi. Pras masih saja diam. Dia kembali menatapku dengan tatapan kecewa. Entahlah, kalau aku tidak mau menjaga jarak bagaimana? Suaranya terdengar lirih namun terkesan tegas. Wajahnya sedikit maju ke arahku. Kalau nanti tunangan kamu ngelabrak aku bagaimana? Tanyaku balik, juga menatapnya tajam. Pras malah terkekeh sekarang. Dia lalu melanjutkan aktivitas makannya. Tenang aja Sera, calon tunanganku itu orangnya baik hati, ramah, dan cantik. Ya Tuhan, kenapa Pras bicara seperti ini di depanku? Untuk apa juga memuji-muji perempuan lain di depanku? Astaga, aku ini kenapa? Kenapa aku harus kesal? Tiba-tiba saja selera makanku lenyap. Namun aku tidak boleh memperlihatkan kekesalanku ini di depannya. Aku harus bisa biasa aja di depannya. Kok jadi diam? Kamu cemburu? Ya, tiba-tiba Pras terkekeh memandang wajahku. Ngapain cemburu? Jangan GR, deh, sahutku kesal. Halah ngaku aja. Itu wajahnya langsung jelek. Pras, udah yuk balik ke kantor. Aku menyudahi makanku. Kita pulang aja, yuk. Aku kangen pangeran, sahutnya seraya memberikan uang pada salah satu pelayan. Kemudian berdiri hendak beranjak keluar dari restoran. Ini masih siang, loh. Dan hari ini pertama aku masuk kantor, sahutku yang mulai melangkah di sebelahnya. Ya sudah kalau begitu. Pras nampak kecewa. Tapi mulai sekarang aku harus bisa lebih menjauh darinya. Terutama anak-anakku. Ini demi kebaikan kami semua. Aku dan Pras sudah masuk ke dalam mobil. Pras mulai menyalakan mesin dan melajukan mobilnya memasuki jalan raya yang sudah padat. Aduh, spontan aku memegang dadaku yang terasa nyeri dan kencang. Keringat dingin mulai membasahi wajahku. Kenapa, Sera? Saat mendengar suara Pras aku sontak melepaskan tanganku yang sejak tadi menekan dadaku yang nyeri. Bodohnya aku kenapa sampai lupa ada seorang pria di sampingku. Pras menoleh, matanya tertuju pada dadaku. Apaan sih? Jangan lihat ke sini. Aku melotot sambil menutupi dada dengan kedua tanganku. Itu kenapa? Pras menunjuk ke arah dadaku dengan wajah cemas dan heran. Jangan nunjuk-nunjuk, bentakku kesal bercampur malu. Itu, kenapa basah? Asimu keluar. Apa? Ya Tuhan, aku menunduk melihat dadaku. Ternyata tampak jelas sekali kedua dadaku basah. Sungguh aku malu sekali. Mau ditaruh di mana wajahku sekarang? Pras sudah melihatnya. Maaf Pras, aku lupa. Seharusnya aku pompa ASI dulu tadi di toilet agar tidak tumpah begini. Maaf ya, tolong jangan menoleh ke sini. Aku malu. Tiba-tiba Pras menepikan mobilnya. Loh, kok berhenti? Mau ngapain? Mau bantu pompa ASI? Sahutnya asal. Aku sok. Pras tertawa melihatku panik. Kemudian ia melepas jasnya. Jangan macam-macam, Pras. Aku bisa teriak. Ancamku. Pras terbahak-bahak.
Pakai ini, buat nutupin itu. Aku takut hilaf. Pras menyodorkan jasnya padaku. Aku tersenyum malu. Kirain mau ngapain. Makasih ya. Aku mulai memakai jas yang kebesaran itu. Mengharapkan dia apa-apain ya. Godanya terkekeh. Sungguh aku malu sudah berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Pras, antar aku pulang aja. Aku nggak mungkin kerja dalam keadaan begini. Asik, siap cantik. Dengan semangat Pras memutar arah mobilnya menuju rumahku. Bab 54, Tirta Prasetya. Udah, jangan ditutup-tutupin. Aku udah terlanjur lihat juga tadi. Aku terus menggoda Sera. Wanita itu terus memegang bagian depan jasku yang kebesaran di tubuhnya. Kebetulan jas itu memang tidak memakai kancing depan. Diamlah, Pras. Pungkasnya kesal sambil memandang keluar jendela. Serani Gunawan. Wanita cantik yang sudah memporak-porandakan hatiku ini ternyata sama sekali tidak peka dengan perhatian yang aku berikan selama ini. Walaupun Arif tidak memintaku untuk menjaga dia dan kedua anaknya, aku pasti tetap akan menjaga mereka dengan baik. Jalanan sangat macet. Sera mulai sibuk membuka-buka ponselnya. Pangeran sudah besar. Aku ingin ajak Giska dan Pangeran jalan-jalan ke vilaku di puncak. Nggak jauh, kok. Kamu mau? Iya. Apa nanti tunanganmu nggak marah? Tanyanya tanpa menoleh padaku. Ia masih fokus membuka-buka media sosial di layar ponselnya. Astaga, dia masih saja membahas tentang tunangan. Apa mungkin ini karena dia cemburu? Enggak, aku tadi kan sudah bilang kalau tunanganku itu baik hati, pengertian dan penyabar, jawabku sambil meliriknya untuk melihat ekspresi wajahnya. Aku mengulum senyum. Wajah Sera tampak lebih tegang. Apa dia marah? Gimana, Sera? Boleh? Iya. Lihat nanti, deh, sahutnya tiba-tiba ketus. Kami terdiam sejenak. Sera masih fokus pada media sosialnya. Untuk mengisi kesunyian, aku menyalakan musik lagu-lagu romantis. Sesekali aku melihat Sera meringis. Apa masih sakit? Tanyaku. Sera mengangguk. Kasihan juga, aku tidak tega melihatnya. Butiran keringat nampak mengalir di wajahnya. Mau ke dokter? Tanyaku lagi. Sera menggeleng. Tidak perlu, Pras. Jika sampai di rumah dan langsung aku berikan pada pangeran, pasti akan langsung sembuh, jelasnya. Jadi solusinya harus dikeluarkan, Pras. Udah dong nanya-nanyanya, aku malu. Jerit Sera. Wanita di sebelahku ini sontak menutup wajahnya yang memerah. Oke, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud untuk buat kamu malu. Tapi, barangkali aku bisa bantu kamu untuk mengeluarkannya. Apa? Dasar mesum. Au, aku terkejut ketika Sera tiba-tiba memukulku dengan tasnya. Aku terbahak-bahak melihat wajahnya yang semakin merona kemerahan. Atau kalau kamu mau pompa asinya di sini juga silakan. Aku izinkan, kok. Sera semakin melotot. Lagi-lagi aku tertawa. Kenapa rasanya aku senang sekali menggoda wanita di sebelahku ini. Debaran-debaran ini terasa sangat indah. Bahagia tak terkira selalu kurasakan setiap berada di sampingnya. Hanya saja aku masih belum ada keberanian untuk mengungkapkan perasaanku. Bagaimana jika nanti Sera menolakku? Bagaimana jika ia masih belum bisa melupakan Arif? Ya ampun Pras. Aku terkejut mendengar teriakan histeris Sera yang melotot pada layar ponselnya. Ada apa? Tanyaku cemas. Wajah Sera tampak sangat histeris. Lihat ini. Sera menyodorkan ponselnya kepadaku. Aku metiriknya sekilas karena masih fokus menyetir. Pada layar nampak fotoku dan Sera sedang berjalan di mall tadi. Ya sudah biarkan saja, ujarku santai. Lihat captionnya dong, Pras. Suara Sera terdengar cemas. Memang apa captionnya? Pandanganku masih tertuju pada kemacetan di jalan raya. Tirta Prasetya, artis yang sudah lama tidak muncul di dunia entertainment, terciduk kamera sedang bergandengan mesra dengan seorang CEO cantik. Aku terbahak-bahak mendengar Sera membacanya dengan nada penuh emosi. Mereka bilang kita bergandengan, padahal jelas-jelas di sini kita tidak bersentuhan sama sekali, serunya kesal. Aku melirik wajah Sera, lah nampak sangat panik dan marah. Udah jangan kamu pikirkan, hal itu biasa, seminggu lagi juga sudah hilang beritanya. Aku berusaha menenangkan kepanikannya. Sera menghela napas panjang, semoga ya, Pras. Aku jadi nggak enak dengan tunanganmu. Bagaimana jika ia lihat berita ini? Astaga! Lagi-lagi Sera berpikir tentang perasaan tunanganku. Sudahlah, dia pasti mengerti. Hal ini sudah biasa terjadi, sahutku. Setelahnya Sera hanya diam, tak lagi membuka ponselnya. Apa mungkin dadanya masih terasa nyeri?
Kenapa diam? Kalau ngantuk tidur saja. Nanti aku bangunkah jika sudah sampai rumah? Aku mengusap lembut puncak kepala Sera yang tertutup hijab. Sera mengangguk. Jalan menuju rumah Sera memang sangat macet. Tak lama kemudian wanita itu tertidur pulas. Sesekali tangannya menekan bagian dadanya. Tanpa ia sadari, jas yang ia kenakan justru sudah terbuka lebar di bagian dadanya yang nampak basah, mencetak bentuk asli sesuatu yang ada di dalamnya. Hal ini membuat sesuatu milikku menegang di bawah sana. Astaga Sera, bikin aku tidak konsentrasi saja. Gumamku, berkali-kali aku menelan salivaku. Sera tertidur dengan satu tangannya menangkup satu dadanya. Sungguh suatu posisi yang mengundang pikiran-pikiran negatif. Beberapa kali aku menahan napas karena hasrat yang semakin meninggi. Susah payah mencoba untuk menahan diri. Jalanan mulai lancar. Sepertinya setelah mengantar Sera sampai di rumahnya, aku harus langsung pulang demi menuntaskan sesuatu yang sejak tadi terus meminta perhatian. Sudah sampai mana, Pras? Sera terbangun saat sudah hampir tiba di dekat rumahnya. Ah, sudah sampai rupanya. Lanjutnya sambil membetulkan jas yang tadi sempat terbuka lebar di bagian dadanya. Sera sempat melirikku curiga. Kenapa senyum-senyum? Curi-curi kesempatan ya tadi pas aku lagi tidur. Ketusnya, enggak, sayang, aku enggak curi-curi kesempatan. Tapi kesempatan itu yang muncul sendiri di depanku. Sayang dong kalau dilewatkan. Aku terkekeh melihat Sera cemberut. Kami tiba di depan gerbang rumah Sera. Mata kami melebar melihat banyak orang di depan gerbang. Dua security sedang berusaha mencegah mereka yang sepertinya memaksa minta masuk. Siapa mereka? Bersambung.